Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan
jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, oh, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sekarang, oh, haleluya, haleluya. Pemulihan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini.
salah memuja, karena Kau satu-satunya Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Oh, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, oh, Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, waktuku tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Woo! Haleluya. Amin. Shalom, salam jumpa kembali Pastor Bambang dan seluruh jemaat terkasih dan para penatua. Apa kabar selama PPKM yang diperpanjang ya? Well, senang sekali untuk opportunity ini. Saya akan get into the message. Let's pray. Bapa kami yang ada di surga, sungguh Kau amat sangat baik. Di tengah situasi yang tak menentu ini, Kau tetap pasti. Keyakinan kami akan Kau tetap pasti. Terima kasih Roh Kudus untuk menemani kami, menuntun kami, membimbing kami, mengajar kami. Biar pada musim yang tidak menentu ini, sekalipun seperti lembah kekelaman, tapi dalam terang-Mu tidak ada lembah terlalu gelap untuk kami lewati bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu berhembus pada setiap kami Roh Kudus. Kau guru kami yang sejati. You are the resident teacher in our life. Kami berjanji untuk semua
penjelasan, pewahyuan, understanding. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, saya tergerak untuk memberikan pencerahan dan kabar baik yang Tuhan kasih ke saya. Saya juga mau bagikan ke Bapak Ibu sekalian yang terkasih dimanapun Anda berada pada hari ini. Kabar baik ini akan membuat kita tahu what to do di tengah-tengah badai krisis yang tidak kita kenal pribadinya, sifatnya masih dipelajari, dan we don't know for how long. But we know for sure God is with us. Allah Immanuel. Tema daripada pelajaran hari ini adalah berdiam diri di tempat isolasi yang tak disengaja. Isn't it interesting? Secara involuntary ya, secara nggak dengan sesuatu yang sudah dipersiapkan. Jadi kita ada kerelaan, kesukarelawanan juga, kerelaan juga. Oke, God, kalau ada sampai ada global pandemi ini, we will be ready. Tapi dikasih tahunya 3 tahun atau 10 tahun yang lalu gitu loh. Belum tentu juga percaya ya, taunya manusia ya. Nah, tapi kalau sampai sudah ada disampaikan berita seperti itu, kayak kedatangan Yesus ya, dikasih tahu berapa ribu tahun sebelumnya. Nah, pas datang hari hanya, orang yang teliti belajar firman akan tahu ini tuh yang dimaksudkan gitu loh. Jadi tidak menjadi sesuatu yang mensyokkan diri kita, tapi this kayak Yoel ya, kayak Rasul Petrus ngomong, this is it, inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa Tuhan di akhir zaman akan mencurahkan rohnya. This is that. Nah gitu, what is this COVID ini gitu loh ya. So sebagai anak Tuhan yang dikasih Tuhan, we have to get used. Kita nggak bisa benci nubuatan, but every prophecy must be tested. Nah, untuk masa penantian yang panjang dan tak menentu ini, this is the time kita dilatih rohnya untuk berdiam diri di hadirat Tuhan, so that we can test every spirit. Supaya kita bisa menguji setiap roh. Kita lah, nggak semuanya yang roh dan nggak semuanya khotbah kita bisa ya amin aja, nggak bisa. Make sure Anda semua siap dengan Alkitabnya, good old Bible. Jangan pakai handphone ya, baca Alkitabnya. Nanti terganggu dengan WhatsApp yang masuk, incoming call, mungkin ada credit card belum lunas, atau email masuk, it just bothers you. Let's focus, kasih waktu yang special just for our God. Today, Tuhan minta audiensi kita. So Anda siap jadi audiensnya Tuhan ya? Oke. So today kita sampaikan bahwa sejak Maret 2020 sampai Maret 2021 till today, August 2021, kita masuk di dalam masa yang dikenal sebagai PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. I like this. You know what it says? Putting boundary on our movement, our activity. Society boundary limitation being activated. Nah, kalau Anda semua tahu bahwa di dalam kerajaan surga juga ada boundary loh. Semua ketetapan, peraturan, hukum, semua those are boundaries. Guardrail yang Tuhan kasih kepada umatnya. You know? So, PPKM ini secara rohani saya terjemahkan sendiri karena I'm living it. Saya sedang dalam budaya menghidupi budaya seperti ini for the past 5 years. Namanya apa PPKM rohani ini? Versinya pribadi. Saya tulisnya versi pribadi ya. Perlahan kita menanti-nantikan Tuhan. T-nya tambahan. Nah, makanya versi pribadi. Perlahan-perlahan kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, kalau perlahan-perlahan menanti-nantikan Tuhan, namanya menanti-nanti ya nggak bisa. Siapa kalau pergi ke supermarket? Ya, ingat ya, sekalipun ini PPKM ada loh yang ke supermarket loh dan ke pasar basah ya. Karena itu termasuk bisnis esensial. Jadi diizinkan pergi tapi jaga jarak, 5M tetap berfungsi ya. Siapa dari Anda pasti pergi ke kios-kios atau kasir-kasir di supermarket yang paling gak ada orang, atau kalau ada orang paling dikit. Kenapa yo? Karena Anda mau cepet kelar. Saya mau tanya, kalau mau cepet kelar emangnya disuruh apa sama yang di rumah? Mesti cepet pulang.
Kalau disuruh cepat pulang, kenapa? Takut terpapar atau karena udah kelaparan yang di rumah. Nah, semua peraturan-peraturan ini dan budaya yang kita hidupi dari lahir sampai sekarang, apalagi ada smartphone, bahkan dicarinya bukan pakai WA lagi, sekaligus video call gitu kan. Lagi rolling tuh tiba-tiba muncul ada muka orang gitu loh ya, betul nggak? Nah, itu kan ciri-ciri orang khawatir, tak sabar, atau dikerjain sekalian. Ngapain lagi, Romani belum gitu ya. You know, people wants to know you fast and now. Dan now word and being at now, I want to know now. Beda saudara-saudara ya. Nah, di musim seperti ini kita tuh banyak tekanan. Fisik kayaknya terpenjara ya, nggak bisa keluar rumah. Apalagi kalau udah di tes antigen atau tes PCR lah sekarang yang dianjurkan kalau mau thorough tesnya ya PCR. Bang, langsung kalau udah reaktif positif isoman. Oke? Nggak ketemu orang, nggak ketemu siapa-siapa. You just by yourself. Nah, Anda yang pernah isoman, apakah Anda di isoman di kamar loteng in the attic atau nyewa hotel yang spesial memang didedicate, atau di kos-kosan atau di kamar yayasan? I don't know. Okay? Whatever it is, you are never alone. Anda tidak pernah sendirian karena ada 3 serangkai penonton setia yang tidak pernah terlelap atau tertidur, selalu memandang Anda. The eyes of the Lord running through and forth, looking for those whose heart is loyal at Him, so He can pour out His power on their behalf. Mata Tuhan 2 Tawarin 16:9 berjalan mengelilingi bumi mencari orang yang hatinya setia, sebab Tuhan mau mencurahkan kuasanya atas nama mereka. It's amazing. So jangan bilang Tuhan gak ngerti apa-apa dan Tuhan gak turut merasakan kelemahan dan kesedihanmu. Dia rasakan kehilangan, kedukaan, kesedihan, kesengsaraan, penderitaan, sakit apapun. Dia turut merasakan karena dia menjadi manusia seperti kita. So when you are alone, depressed, saya punya ART 2 kena. So mereka ada di isoman kira-kira 4 minggu. Okay. Tidak saja ini cukup memproses dompet-dompet pribadi, tapi juga memproses kesabaran orang yang di isoman. Mereka meronta-ronta. Bayangin perkataan mereka. Saya stres, Bu. Nggak ngapa-ngapain. Nah, coba pulang ketemu mami saya. Saya stres, Oma. Oma maunya cepet-cepet. Nah, didiamin stres, ketemu Oma stres. Bagaimana ini? So you see, people are easily destabilized. Sering mudah sekali nggak stabil. Saya belajar bahwa di musim ini banyak orang yang tertekan, tertindas. Kata stres, depresi, mental illness itu common. Rick Warren khotbahnya berkata, selama pandemi ini, you know, the biggest tsunami ever happened to the body of Christ is the tsunami of mental health. Tsunami terbesar yang dialami gereja manapun juga saat ini adalah tsunami gangguan mental. Tidak bisa ditawar, tidak bisa disangkal, fakta. Nah, oke. Tentu kalau dia ngomong kita bisa vouch ya, karena dia ngalami, I think 2013 di mana putranya mengambil nyawanya karena sakit depresi dari kecil. Dari usia 10 saya dengerin Kay Warren bersaksi, you know, di depan semua counselor dan psikolog. So everybody can learn it karena ada salah diagnos juga, karena dan mereka nggak percaya bahwa the case gonna be like this, you know. Senang saya dengerin dia punya kesaksian really human, benar-benar manusia dengan fungsi gembala gereja terkenal, but yet they human. I really like her sharing. Saya teringat dengan 2 Korintus 4 ayat 7 ayat 12. Ini ada lagunya loh. I like the song juga. Tapi pada waktu kita suka beat, rhythm lagi lagunya, apakah kita suka waktu kita masuk ke ritme itu? Lagu yang mana sih? 2 Korintus 4 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.
Sesuatu akan menunjukkan, suatu situasi akan menunjukkan bahwa kekuatannya membuat kita mampu berjalan langkah per langkah tiap hari. One step, satu lagi, satu kaki di depan, satu kaki lagi. Every day you moving sampai bulan ke-20 ini. It's actually the power of God. Nothing to do with us. Anda jujur-jujur dong ya. Ada rasa khawatir nggak? Ada rasa takut nggak? Iya dong. Kalau enggak kita bukan manusia yang pakai tubuh dosa kalau nggak ada takutnya. Kan setiap ayat itu, setiap pasal tuh ada jangan takut. And saya belajar, satu hamba Tuhan berkata, there's always the word from God, fear not for every day. Jadi 365 fear not for the whole year. One fear not for a day. Nah, berarti kita makhluk penuh ketakutan, makanya dipanggil domba. Itu makhluk hewan satu-satu yang Tuhan ciptakan yang super duper gak berdaya, gak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa duduk, nunduk, makan. Itu pun kalau diketemuin padang berumput hijau. Kalau enggak ya apapun yang kering-kering dibilang hijau sama dia gitu. Nah, ada sesuatu that cause us to accept, to acknowledge this is the power of God. Ini adalah kuasa Tuhan. Apa sih yang membuat kita sadar itu apa? Yang bikin kita tuh, loh nyata ini Tuhan gitu lah. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun gak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Aren't we in this? Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Kayaknya badan ini mengalami penderitaan terus, siksaan terus gitu lah. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. So that the life of Christ may be made manifest through our body. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus jadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Are we living by Christ's life, Zoe life, or are we living by our own life? Hidup kita ini karena Zoe-nya Tuhan atau karena karena kita ada, ya kita punya hidup gitu loh. Yang keluar di musim ini kan cocok ya firman ini ya buat kondisi PPKM yang berpanjang, pandemi global sedunia kena, negara adik kuasa di dunia. They got it too. Gak ada satu yang negara yang exempt, yang diperkecualikan, you know. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Death is active in our life as much as life is active in our life. Nah, kembali ke ayat 7, 8, 9. Nah, oke. Kita press on every side. Kita tuh dihempit gitu loh, tertindas gitu, tapi gak kecepit. Gak habis napas gitu. Gak bisa mikir lagi, habis akal kita. Every scripture that we know, semua pengetahuan Alkitab, semua kepandaian akademis kita, semua lulusan pengetahuan summa cum laude kuliahnya kita, doktor degree kita, PhD kita, habis. Betul gak saudara? Kan kita juga udah divaksin, and vaksin pertama kelar, tapi kita masih bisa terpapar. Tapi kita gak putus asa. Isn't amazing? That's the specialty about the church. Inilah ciri-cirinya gereja Tuhan. Kita di-persecuted, tapi gak pernah ditinggal sendirian. God is Immanuel. Aku Allah besertamu. Kita diempasin, tapi kita gak binasa. We don't perish. Binasa itu artinya putus hubungan sama Allah. Nah, kalau Anda ngalami seperti ini, nah ini baru terjadi kalau Anda merenungkan firman. Kalau merenungkan berita-berita yang masuk di semua sosmed dan di koran, ya ayat ini lewat gitu loh. Padahal Allah tuh ada strateginya bagi kita yang ngalami bencana kayak begini. What do you do selama 20 bulan ini? Nah, di tengah tekanan peperangan yang berat sekali di negara yang tanahnya prone earthquake. Apa ya earthquake prone itu? Cenderung kena gampang sekali kena gempa bumi. Anda tahu kan negara-negara tertentu kayak Jepang, negara-negara bagian negeri kita juga Indonesia yang gampang sekali kena gempa bumi. Nah, ya. Salah satunya itu Bani Korah berkata, dia tinggal di daerah yang gampang gempa bumi. Dan dia bermazmur seperti ini sambil meratap.
Allah itu, ini kalau saya baca ini saya langsung nyanyi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ini zaman baheula ya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini lagi dites nih. Do you really understand this? Where is God in the midst of your problem? Sebab itu kita gak usah takut. Selalu di Alkitab ada tidak takut for a day. Berarti kita ketakutan. By nature. Sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut, kayak Gunung Krakatau kan, gempa bumi Krakatau kan di bawah laut tuh. Sekalipun ribut berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, likuifaksi seperti di Sulawesi Tengah, Palu. Selah. Selah artinya ambil waktu sejenak, pisahkan waktu itu hanya bersama Tuhan. Lagu dari Sari Simorangkir kalau gak salah ya. Bersamamu Bapa. Kebersamaanmu dengan Bapa itu, are you aware? The awareness of yourself sama the awareness being with God. Kesadaran Anda akan dirimu, kondisinya kayak apa. Kesadaran Allah akan Allah hadir. How sharp it is. Berapa tajamnya di musim ini. Selah artinya diam. Untuk Anda berpikir dan berdiam, fokus ke Tuhan. Are you aware God is with you? Anda lagi sadar gak Tuhan bersertamu? Kemudian dilanjutkan, saya langsung ke ayat 9-nya. Anda bisa baca sendiri semuanya. I mean it's fantastic. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan di tengah gempa bumi, tsunami level. Dia pergi. Kemana saudara-saudara? Untuk memandang pekerjaan Tuhan. Di tengah kehancuran planet bumi, permukaannya goncang semua. Lempengan-lempengan bumi goncang. Dia cari pekerjaan Tuhan. Yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang patahkan busur panah. Yang menumpulkan tombak. Dia bakar kereta-kereta perang dengan api. And then dia berkata seperti ini Allah kita. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Unless you're being still. Di tengah-tengah peperangan yang gempa bumi lagi kacau ini. Anda bisa tahu kan? Anda ingat ya video-video yang disebarkan waktu ada gempa bumi di Sulawesi Tengah? Yang sampai ke Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan pada kena semua itu. Goncang air, ombak yang musinya ada dibatasin kan sesuai kita kejadian 1, nggak bisa ke darat, menutupi darat. What's wrong? Something has gone awry. Semua udah serba salah, natur aja salah kok semuanya. You know what God says? Apa yang Tuhan ngomong? Be still. Saya pakai bahasa Inggrisnya ya. Be still and know that I am God. Sepertinya dia ngomong, I am in charge. Aku yang berdaulat, aku yang berkuasa. You need to know me. Di tengah badai yang mengerikan. Do you know me? So dengan kata lain Tuhan berkata apa? You don't know God if you are as panic as the earth. Kalau Anda sepanik, dunia panik, planet bumi goncang, and you are goncang juga manusia batinnya, then you won't know God. Kamu gak akan kenal Tuhan. But when you be still in your inner life, kalau engkau berdiam, tenang. Artinya apa? Musim pandemi ini membawa kita untuk slowing down. Slow down. Kurangi tempo kesibukan pikiran kita. Mesti bikin ini, mesti ketemu ini, mesti telepon si Anu, mesti segini, apalagi gembala ya. Aduh, apalagi berita apalagi yang masuk. Oh, ini karena ini terpapar. Bagaimana kondisinya? Ada nggak oksigen? Kurang butuh bantuan rumah sakit nggak? Waduh, goncang sampai kedalaman batin kita. You know, the answer from God is be still. Because who is in charge? I am. And you need to know who I am when I am in charge. Powerful kan? So kita udah tertekan selama 20 bulan ini. Dan bukankah selama 20 bulan ini yang ada dalam diri manusia menjadi nampak? Something in us yang coming out.
keluar. Jangan pakai kata bubbling ya. Bubbling itu bagus sifatnya. Dari dalam hati orang percaya keluar, aliran itu bubbling. Tapi yang keluar nih kata-kata pedes, kata-kata depresif, stres, despair, putus asa, ketakutan, you name it, you got it, man. Bahkan diajarin jam musim kayak begini, jaga ya, hati yang gembira adalah obat. Karena kalau nggak gembira hatinya imunitas drop. Nah, so what is the problem? Batinnya nggak ada gembira kan? And you don't know how to be still and silent. Okay. Mungkin kalau Anda suka ikut pengajaran Bible study saya, 20 bulan ini saya ngajarinnya adalah The Great Pause. 5S. Slowing down, to stop, to be still and silent, to be with God, to listen to God, dan Sabat. Okay, Sabat itu 24 jam didedikasi bersama Tuhan, menikmati kebaikannya. Sehingga Anda bisa nyanyi, menikmati dan menikmati baiknya. With God, bukan jalan sendiri. Okay. Bukankah yang ada dalam diri manusia jadi nampak di musim-musim ini? Nah, buat saya yang saya ketemukan yang di bawah ini, Anda boleh screenshot ini kalau mau tulis supaya Anda mengerti. Bukankah kita ini diberikan peluang? This is opportunity, kairos, untuk slow down. Bahasa Indonesianya kurangin tempo. Untuk berhenti, to stop, slow down, stop, S kedua. Ke tempat sunyi, solitude, solitary place, bersama Allah. So that we become still and silent. Oke, 4S nih. Dan kita beri perhatian, pay attention, to listen. Karena kekristenan adalah kehidupan paying attention to God. The problem with us is, terutama hamba Tuhan sibuk kerja buat Tuhan, but we don't pay attention to God. Okay. Beri perhatian. Kemudian apa? Perhatikan dalam keheningan jiwa untuk diisi damai sejahtera Allah. Anda gak bisa tenang, gak bisa damai di hati kalau gak diisi tangki emosimu dengan the peace that surpass understanding. This is the time, 20 bulan ini. That you slow down, to stop, to be in solitude, tempat sunyi sendiri sama Tuhan, to be still and silent, and do Sabbath once a week, seminggu sekali Sabbath. Kalau yang 4S ini mini Sabbath, it's just practicing in the presence of God. Anda hanya melatih untuk sadar Tuhan hadir besertamu di tengah-tengah menolong jemaat yang sedang terpapar, yang mungkin komorbid jemaatnya, yang mungkin mendapat efek sampingan. COVID sudah negatif tapi ada efek sampingan, mungkin ada diabetes, tekanan darah tinggi, sakit jantung. You know, in that critical moment, you need to be still. Okay. Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata bahwa buat orang Kristen pengikut Yesus itu kena masalah-masalah, penderitaan, goncangan, badai, kesengsaraan, itu tuh bagian kita. Ini Yesus katakan ini sebelum dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Lihat ayat 27 pasal 14. Yang ditinggalin Yesus apa? Nah, kalau Yesus tuh selalu ninggalin yang bagus-bagus, yang positif. Okay, build your life on a holy prayer. Selalu building on a positive end. Selalu ujung-ujungnya sama Yesus positif, nggak pernah negatif. Dia nggak ninggalin yang negatif. Peace I live with you. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. He never finish on a negative end. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Fear not. Don't be in despair. Filipi 4 ayat 7, apa sih yang Paulus menerima dari Roh Kudus di zamannya dia? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu in Christ. You can be in the middle of the pandemic global, but you must be in Christ, in the presence of the Mighty One, dengan audiensi Allah tiap saat.
Oke. Itu adalah kunci dari Rasul Paulus, Raja Daud, Maria, dan Yesus. Yesus ngomong pada Maria di tempatnya pada waktu Yesus diundang ke rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus, dan Marta seksi repot marahin Yesus karena si Maria duduk di kakinya dia terus. Tapi jawaban Yesus sangat historical and revolutionary. Marta, Marta, kamu menyibukkan dengan hal yang gak penting. Maria memiliki satu hal yang perlu, bukan yang mutlak, perlu. Being with God itu perlu. Berada bersama Bapa Surgawi di bumi perlu. Itu kehidupan ritmenya Yesus. Dan itu tak akan gua ambil dari dia. Paulus sama, satu hal yang kurindukan. Mereka semua punya satu hal. Daud Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang kurindukan. Diam di rumahmu. Kalau bahasa Kristen Perjanjian Baru, berada bersama engkau di hadiratmu. Aku puas. Oke. Jadi apakah ada undangan khusus dari Tuhan bagi setiap pengikut Kristus di tengah-tengah badai yang tidak menentu ini dan panjangnya, nggak keruan lamanya dan bahayanya semakin meningkat? Is there a special invitation? Hey anakku kesini deh. Ada nggak suara begitu dari Tuhan? Ada, saudara-saudara. Well, melalui Musa kita belajar mengenai sejarah bangsa Israel, the birth of the origin of Israel, dengan tanda-tanda ajaib sampai nyebrang sungai Laut Merah. Tetapi sebelum buku sejarah Israel diberikan, ada satu buku yang bunyinya sangat menarik. Bunyinya seperti ini. Ternyata ini the oldest book in the Bible, buku tertua di Alkitab. Tahu nggak buku apa itu? Ayub. Ini adalah buku pertama di Alkitab, isinya tentang loss and pain and suffering. Kehilangan, kedukaan, dan penderitaan. Awalnya buku ini tahu nggak tulisannya apa? Ayub 1 ayat 1. There was a man, his name is Job. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Isn't that amazing? Kisah pertama, buku tertua. There was a man. Bukankah luar biasa di pandemi global ini? Ada seorang laki-laki namanya Dr. Bambang gitu loh. Ada seorang wanita namanya somebody, you know, Josephine atau Miriam, whatever. It's a story about somebody. Orang itu saleh dan jujur, dia takut akan Allah dan dia menjauhi kejahatan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah commendation ya. Ini kata-kata ini namanya commendation. Kata-kata yang merekomendasikan seorang pribadi ini. And ditulis dengan kata-kata Allah sendiri. Ayub 1 dan 2, God spoke. Tidak ada dosa di bibirnya orang ini. God said it. Allah yang ngomong. Sampai di temennya 3 datang. Elifaz, Bildad, Sofar datang. Ngelihat kondisi dia dari hancur. Dari orang mungkin kelasnya Warren Buffett zaman itu. Kaya raya. Sampai tinggalnya di pinggiran tumpukan sampah. Badan hancur, borokan semua digarukin pakai puting beliung dari pecahan vas, kendi-kendi gitu loh. Gatal sakitnya gak keruan. Istri ngutukin dia. There's a man. This book is about there's that man. Do you have a story to tell? I think you need to write a story for you. Diawali buku ini dengan tragedi kehidupan Ayub. The most tragic book. I don't think people like this book loh. Dikhotbahin juga kali gak mau. Kenapa? Gak usah baca buku itu udah menderita. Baca buku itu tambah stres katanya. Justru dibaca. Karena Tuhan yang taruh. Karena ujungnya apa? Tuhan memulihkan kondisi dia 2 kali lipat. Double strength physically, mentally, spiritually, and double wealth. Bisa dipercayakan dengan harta kekayaan di bumi ini. Ayub 1 ayat 12, maka firman Tuhan. Tragedi ini dimulai kapan? Dimulai di sini. Nah, ini ada dialog antara Allah dengan, di tengahnya anak manusia itu ada yang namanya Satan di situ. Nah, firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Yang dipunyai bisa lah dia diganggu sama setan. Hanya jangan kau mengulurkan tanganmu ya terhadap dirinya. Bahasa Inggrisnya artinya apa? Don't you dare touch his soul.
Kalau buku, gadget mau disentuh-sentuh terserah, iPad mau diteruskan nggak apa-apa. Don't you dare touch his soul. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Right, I'll do it, man. Karena si iblis nantang Tuhan kan. Kamu sentuh deh semua kekayaan dia, kesehatan dia, pasti dia kutuki kamu Tuhan. No, Tuhan nggak menyentuh Ayub sama sekali loh. Yang diizinkan nyentuh itu iblis. Jadi borok itu iblis, kebakaran habis ternaknya sampai hangus gosong iblis. 10 anak miliknya Ayub mati semua. 1 istri ngutukin Ayub dan Allahnya. Kayak ternak, perkebunan hancur, tapi iblis yang nyentuh. Notice that. Tapi Anda baca semua sendiri ya. As matter of fact, di Bible study saya ada loh singkapin buku mengenai Ayub. Akhir tragedi ada akhirnya. Kalau ada awal, ada akhir. Akhir tragedi dari Ayub terjadi waktu Ayub mengalami perjumpaan sama Allah. God encounter, turn everything around. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja selama ini. Ini nih kenapa bukti bahwa Ayub itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semua karakter di Alkitab harus mengalami perjumpaan, and their life shifted, transformasi manusia batin. Hanya dari kata orang aja loh aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang my eyes have seen the Lord. My eyes have seen the coming of the Lord. Nah itu Anda mesti ngalami selama pandemi global, pandemi ini. That's the purpose. Kenapa sampai semuanya ada di PPKM-in? Keterbatasan gerakan kita. Tapi you're not limited with God. You're limited for the work for God. Dan di ayat 10 dikatakan lalu Tuhan setelah perjumpaan itu dan dia ampuni musuhnya karena Tuhan minta kamu doain 3 orang yang ngomongnya salah mengenai aku. Kalau enggak aku enggak terima doa mereka. Aku enggak akan ampuni mereka. You need to intercede for your friend. Nah di ayat 10 lihat kondisi apa? Efek perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. Setan menghancurkan, meminuskan apa yang Ayub miliki. Allah memultiplikasikan apa yang dia layak terima dari Allah, layak memiliki. Termasuk anak lagi, lahir dari istri yang sama. Nggak ada perceraian saudara-saudara, no divorce. So di akhir tragedi itu, setelah Ayub berjumpa dengan Allah di ayat 12, dan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, the second leg of his life, lebih daripada hidup yang dahulu. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya mengalahkan Musa loh. Dan dia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Wow, ini bahasa Inggrisnya apa? He has a full life. Full, the fullness of life. Orang ikut sistem kerajaan surga hidupnya fullness and satisfaction. Kepuasan dan kepenuhan. Nah, seperti Ayub, kita pengikutnya Kristus akan alami penderitaan dan doa tangisan dan ratapan. Anda ada 37 pasal ya, karena pasal 1 dan 2 Ayubnya perfecto. Ayub 3 dia kutukin hari kelahiran dia. Temennya jadi penghakim legalisme, dia hantam balik temennya dengan perkataan, atau dia marah sama Tuhan. Anda mau tahu itu dari pasal 3 ke 37 loh. Why is the book written? Anda lihat dia memproses emosi dia. Dan Tuhan nggak pengsan kok, Tuhan nggak pengsan kok menghadapi diomelin kita, dia nggak hilang citra diri, identitas pribadi Allah nggak hilang. I know it's painful. Makanya Ibrani 4:15 berkata, aku kan menjadi darah daging untuk turut merasakan di mana kau titik lemahmu, di mana aku sama kamu. Jadi waktu kita lagi lemah-lemahnya, Allah beserta kita. He is with us. Immanuel tuh nggak pernah gagal. Nah, Filipi 1:29 menjelaskan ya, sebab kepada kita semua pengikut Yeshua HaMashiach dikaruniakan bukan aja untuk percaya, believe in Jesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan kita ngapain? Menghormati pemerintah, 5M tiap hari,
Nggak bisa main-main, jalan-jalan bebas lagi, limit. It's okay kan, jadi kita bisa slow down dari kesibukan sehari-hari yang dibikin sengaja atau nggak sengaja, kan ada aja interupsi, ya kan? Nah, tapi hari ini kita bilang, what kind of personality you are, what kind of temperament you have, semuanya kena PPKM, keterbatasan, limitation and boundaries. Nah, what do you do waktu menderita ini? Ada purpose kan untuk menderita ini? Mazmur 34 ayat 19-20 sebagai penghiburan kalian. Tuhan tuh deket sama orang-orang yang patah hati. He is close to those who are broken. Dan dia selamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar yang banyak. But God. Nah, saya suka di tetapi Tuhan yang diurapi. Tuhan melepaskan kita dari semuanya. We have salvation dari Tuhan. Nah, sebagai pengikut Kristus kita mesti memiliki perspektif atau worldview, pandangan, di mana mestinya kita ini hidup di dalam Kristus. Seringkali karena kita ini udah hidup dalam Kristus, barang siapa dalam Kristus dia ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang, maka kita asumsi hidup kita tuh tanpa goncangan, tanpa penderitaan, tanpa kehilangan, tanpa kedukaan, tanpa kesengsaraan, gak ada gitu-gituan. Kita udah setia kok mentaati Tuhan, udah kasih perpuluhan, buah sulung, persembahan besar, gereja butuh bantuan, gua kasih donatur paling besar. Ya kenapa kita menderita kayak begini? Kantor ditutup, pabrik gak bisa beroperasi, sales drop begini, gimana nih begini nih? Kalau Anda ngerti Filipi 1:29 ya, Yohanes 16 ayat 33, Anda ngerti Mazmur 34, 1 Petrus 4 ayat 12, you know, suffering is part of us. Karena kita tinggal di broken system. Sesuai janji Tuhan bahwa kekacauan pasti terjadi. Ketidakteraturan pasti terjadi. Walaupun Allah kita teratur hidupnya. Itu dia mau ngatur dalam batin kita supaya teratur. Orderly. He works with order. Dengan sopan santun dan keteraturan. Inside us. Tapi dunianya gak teratur. Ingat ya, ada pelajaran yang mengenai disruption. So di sini sebagai pengikut Kristus kita selama ini suka memiliki pandangan bahwa mestinya hidup dalam Tuhan itu isinya keteraturan dong, order and predictability. Ternyata tidak. Sesuai janji Tuhan dikatakan pasti datang masa kesulitan, pasti datang aniaya. Matius 24 menjelaskan itu. There will be disorder and disruption. So saya mau tanya, apakah gereja Tuhan sudah mempersiapkan jemaatnya for the disorder and disruption? Are you ready? Well, we are in it anyway. Apakah yang terjadi dalam gereja Tuhan selama 20 bulan ini? Ketidakstabilan bukan? Emosinya gak stabil. Nah, kalau sampai saya mau kasih Anda rumusannya. Kalau sampai Anda itu ngalami penderitaan. Pertama-tama dan yang paling utama Anda mesti taruh di pikiran Anda. Kalau ada kekacauan, penderitaan, kesengsaraan yang perlu timbul di hati Anda dan pikiran Anda adalah when things go bad, kalau semuanya jadi buruk, redemption is on the way. Penebusan Allah sedang terjadi. Saya ikutin dari kejadian. Tidak mungkin ada kejadian 3:15 kalau Allah tidak prediksi dulu dari surga dirapat. Walaupun dia ciptakan Adam serupa gambar rupa dia, there will be disruption, there will be disorder. Tapi kan solusi udah dibikin. Keturunan wanita itu akan menginjak keturunan ular itu. Betul kan? There is already an answer. Gitu lah. Jadi di tengah-tengah kekacauan ini selalu ada penebusan. Nah, dasar dari kisah the story of redemption adalah apa? God comes, Allah datang sebagai manusia di planet bumi. Namanya Yesus Kristus. Untuk menata ulang kembali kebenaran seperti tatanan surga. Apa yang serba rusak dan serba salah diberesin lagi. Nah, karena waktu jadi saya akan lompat sebentar ya. Nah, Anda selalu mesti ingat, di tengah-tengah setiap kali kita ada di tengah-tengah bencana yang merusak segala-galanya. Kita tuh lagi di tengah-tengah sistem penebusannya Allah. Kita semua akan seperti Ayub. Menanti-nantikan dalam penderitaan, untuk penderitaannya itu apa sih? Nanti-nantikannya ini loh. Kapan kelar COVID? Kapan sih selesainya COVID? Untuk waktunya, bukan kelar COVID. Untuk waktunya ketemu Tuhan.
Makanya Wahyu 21 ayat 4 menggambar apa? Ini yang kita nanti-nantikan saudara-saudara. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. No more sorrow and grief. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada lagi duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dan sementara ini, di tengah-tengah kisah bencana pandemi, global pandemi COVID-19, bagaimana kita menghadapi kehilangan, apa yang menyakitkan kita, ketidakteraturan, disruption, disorder, distraction. Okay. Ingat ya, di tengah-tengah penderitaan ini, we are the agent of Jesus Christ love. Kita agennya, kasihnya Yesus Kristus. Jadilah seperti orang Samaria yang baik. Pada waktu dia lihat orang itu yang digebukin dan rampok habis hampir mati, dia tergerak oleh belas kasihan. That's how we have to have the attitude now. Kita jaga diri 5M, tapi kita mesti punya belas kasihan. Roma 12 ayat 15, bersukacita sama orang bersukacita. Weep with those who are weeping. Nangis dengan orang yang menangis. Kita mesti bisa berdoa seperti Ayub 34:32. Lord, kalau sampai ada apa yang gue gak ngerti ya di musim ini, ajarin dong kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, aku gak akan buat lagi Tuhan. So this is the time of repentance. As a closing, Eugene Peterson, The Message Bible, menulis Yakobus 1 ayat 2-3. Fantastic. Aduh, saya mendapat jawaban. Khotbah ini keluar dari ayat ini sebetulnya, tapi dari The Message ya. Consider it a sheer gift. Anggap suatu kado, semata-mata kado. Friends, teman-teman, when tests and challenges come at you from all sides, pada waktu ujian dan tantangan-tantangan datang memburu kalian dari segala sisi, you know that under pressure, Anda tahu ya, di bawah tekanan piston yang gede, your faith life is forced into the open. Kehidupan imanmu dipaksa ke telanjang di muka umum. And shows its true color. Akan kelihatan, tertayang warna asli kehidupan imanmu. So don't you try to get out of anything prematurely. Jangan coba-coba untuk keluar dari musim ini prematur. Let it do its work so you become mature and well developed, not deficient in any way. Saya terjemahin sebagai penutup. Pesan Yakobus itu ini. Di tengah kesulitan besar, kesulitan ekonomi, ancaman kematian, ancaman kehilangan keluargamu, anakmu, orang tuamu, you name it, ya, ART-mu, teman-teman baikmu, things can happen. Di tengah kesulitan besar, untuk Anda tetap bertahan, stay put man, stay strong. Bertahan lama sampai ujian dan tantangan itu mendewasakan Anda. That trial is to grow you up. Yang kedua, mudah sekali doa Anda supaya Anda bisa lompat keluar dari hidup PPKM ini. Karena Anda udah gak tahan menderita. Menderitanya bukan COVID loh, menderita ditahan. Di PPKM-in gitu loh. Is that a true normal life? Enggak dong ya. Yang terakhir, karena dapat dipahami, kita tuh sangat giat maunya gerak maju. We want to do something. Dan meninggalkan masa penderitaan. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, trial is not for you to get out of. Stay long enough there. And Anda keluar dari COVID. Becoming what is normal in God's sight. Di pandangan Allah. Kita doa ya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur bahwa pandemi global COVID ini yang di tengah kita dengan waktu yang kami gak tahu kapan kelarnya. Tetapi pertanyaan kapan COVID kelar, kami putar menjadi undangan pribadi Tuhan kepada kami. Untuk berada di hadirat Tuhan, untuk mengenal Tuhan seperti Tuhan kenal kita. Thank you Lord, tidak ada satu dari kami yang gak keluar menjadi Ayub yang baru, dengan hidup yang direstorasikan. Thank you for a big miracle coming our way. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you untuk your attention. Dan saya berdoa bisa menjadi pembelajaran dan pegangan selama musim penantian ini.
Tuhan berkati Dr. Bam dan semua jemaat terkasih.